Khadijah, Dewi Logi Puisi, penulis Dudi Arta dan Bunda Hajah Rosmita SPD. Topik mengenai cinta memang tidak akan pernah ada habisnya. Selama hari terus berganti, maka cinta-cinta akan terus terbarukan. Membicarakan cinta terkadang tidak ada bedanya dengan membicarakan seluruh inti kehidupan, karena sejatinya Tuhan menciptakan kehidupan ini berlandaskan cinta. Begitupun puisi-puisi dalam buku kumpulan puisi ini yang bertema cinta diangkat dari sudut pandang dan sudut rasa dari sisi paling pribadi oleh para penulisnya. Cinta memang tidak ada selalu menghadirkan kebahagiaan. Beberapa malah menimbulkan kepedihan. Tetapi kami percaya bahwa aksara, diksi, dan segala metafora yang bisa dibentuk olehnya dalam wujud puisi memberikan ruang untuk melepaskan beban-beban manusia. Maka dari itu, penerbit Rosebook tetap terus berkomitmen menjadi partner penulis dan penyair Indonesia untuk terus berekspresi tentang apa saja yang bisa membuat bahagia. Karena bagi kami, menulis dan membaca adalah salah satu cara untuk menggali sesuatu yang baru, meskipun itu dari sesuatu yang usang, sekaligus membuang sampah-sampah dalam kepala untuk coba didaur ulang. Salam literasi. Karya-karya Dudi Arta dalam sebuah buku dan persoalan yang melingkupinya, oleh Muhammad Rohis Rinaldi. Puisi, apapun perkembangan dan persoalannya, adalah karya sastra yang paling dominan mempengaruhi kehidupan manusia. Terlepas besar atau kecilnya pengaruh tersebut, terkait pernyataan ini, saya memang belum menemukan hasil survei yang dapat dipertanggungjawabkan. Akan tetapi, dari beberapa perilaku yang saya temukan di dalam kehidupan sehari-hari, pernyataan ini bukanlah pernyataan yang berlebihan. Kita dapat memperhatikan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam menggunakan puisi. Misalnya, menjelang atau saat hari-hari besar semisal Lebaran, Natal, Waisak, hari ulang tahun Republik Indonesia, dan sebagainya. Puisi pada saat-saat tersebut bersahut melalui telepon genggam, dinding, media sosial, dan kertas, seperti ucapan selamat. Puisi pula hadir atau dihadirkan pada hari-hari penting yang bersifat pribadi, semisal ulang tahun, hari pernikahan, dan perpisahan sekolah. Jelas, puisi tanpa dapat ditampik menjadi pilihan utama bagi masyarakat sebagai media ekspresi, karena sifat puisi yang ekspresif dan langsung mengena pada inti persoalan. Lain hal dengan prosa yang membutuhkan cerita panjang untuk sampai pada ide penulis. Oleh sebab itu, dari zaman ke zaman, penyair terus lahir dan puisi terus ditulis. Terlepas apakah penyair tersebut benar-benar menghayati dunia kepenyairan atau tidak, terlepas apakah puisi yang ditulis sungguh-sungguh telah sampai pada puisi yang sesungguhnya sesuai dengan kaidah yang ada, atau baru sampai pada puisi-puisi kalangan yang jauh dari kata serius. Di antara kelahiran-kelahiran tersebut ada nama Dudi Arta. Ia kini menerbitkan sebuah buku puisi. Puisi Dudi Arta juga secara tidak langsung termasuk di dalam kemungkinan puisi yang sungguh-sungguh, puisi atau puisi kalangan belaka. Tetapi pada kesempatan ini, saya tidak mau terlalu cepat membuat penilaian ihwa kehadiran Dudi Arta sebagai nama baru
dalam dunia perbukuan puisi yang juga nama baru dalam wacana dunia penyair. Tidak ada hal yang mendesak saya untuk sampai pada upaya penilaian. Meski demikian, tetap ada yang harus diungkapkan dalam menyambut kelahiran sebuah buku. Sebagaimana ungkapan rata-rata manusia ketika menghadiri atau menyaksikan kelahiran seorang anak manusia. Profesor Dr. Dimas Arika Miharja, penyair dan akademis yang menetap di Jambi, pernah mengatakan bahwa seorang penyair seyogyanya adalah manusia yang senantiasa gelisah, memikirkan capaian demi capaian dari waktu ke waktu tanpa kegelisahan. Penyair akan stagnan. Tantangan tersebut dihadapi pula oleh Dudi Arta. Ia yang memilih menulis puisi dan menerbitkannya dalam bentuk buku. Setelah masa panjang sastra koran, kelahiran sastra siber dan polemik di antara keduanya, harus siap berhadap-hadapan dengan sekian tantangan yang telah disebutkan di atas. Terlepas kini ia dan semua yang hari ini lahir berada dalam momentum apa atau dalam keadaan sastra yang bagaimana. Adapun capaiannya saat ini melalui buku ini, pada pandangan saya, ia memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi seorang penyair. Ia telah akrab dengan kata-kata terbiasa, dengan susunan kata, dan terlihat betul upaya menemukan kata-kata yang indah agar dapat hadir dalam puisi yang juga diupayakan betul olehnya agar menjadi puisi yang indah. Setidaknya kemampuan-kemampuan tersebut merupakan salah satu kemampuan yang signifikan perlu hadir di dalam diri seseorang penyair agar proses perkembangan dan capaiannya terus menuju kematangan. Perhatikan dua karya berikut ini. Di malam larut, aku masih sering mendambakan, meski hanya sebatas anganku. Namun, sungguh aku belum bisa lupa sepenuhnya dirimu. Masih menjadi seorang yang memenuhi ruang di dalam dada. Dirimu masih menjadi pemilik rasa yang benar-benar bersedia memilikinya. Anganku. Pada rimna jengga yang kini berurai mesra di balik jendela kamarmu, aku menitipkan asa untuk selalu bersama, suka dan duka. Semoga mereka paham, kemudian saling mempertemukan kita pada setiap doa yang kita lantunkan di setiap 5 waktu yang kita lapazkan. Jingga. Melalui dua karya tersebut, tidak sulit untuk mengamini bahwa sebagai penulis, Dudi telah mampu menaklukkan kata-kata, memilih dan memilah kata dari kelompok kata untuk kemudian dipilih menjadi pembangun rangkaian kata yang indah yang kemudian oleh penulis atau pembacanya disebut puisi. Pada prosesnya, apa yang telah ia tulis akan diuji waktu. Pada prosesnya pula, Dudi sendiri sebagai pribadi juga diuji oleh waktu. Apakah karya-karya yang hari ini dibukukan dapat menjadi pijakan yang baik bagi kelahiran buku-buku berikutnya atau tidak? Pada beberapa puisi, Dudi berduet dengan Bunda Rosmita, seorang kepala sekolah dari Jambi yang terlebih dahulu menerbitkan beberapa kumpulan buku puisinya. Duet yang dimaksud bukan duet satu buku dengan puisi bersaingan di halaman yang juga bersaingan, sebagaimana kerap ditemukan di dalam buku puisi pada umumnya. Dudi dan Rosmita berduet membuat puisi bersama, meskipun ini bukan hal baru,
tetapi tetap saja sebuah pilihan yang berani, sebab menulis puisi bersama bukan perkara mudah, karena sangat besar kemungkinan terjadi patahan-patahan di dalam puisi. Di antara sekian banyak puisi duet yang mereka hadirkan, puisi berikut ini perlu dibaca. Kembali kehilanganmu. Dalam ruang tanpa lentera, kembali aku mengukir jemari jingga. Walau terbata, namun cukuplah bagiku untuk sekedar meraba teduhnya wajahmu dan mengecup dahimu lewat kasih sayangku. Sayangku, aku akan selalu memeluk denyut nadimu, walau hanya sebatas doaku. Aku akan memandang senyummu yang ranum walau hanya sebatas mimpiku. Dan kini aku akan kembali memeluk sepimu tanpamu. Sebagai puisi duet, saya menilai pada tahapan pembacaan pertama keduanya berhasil meleburkan diri masing-masing, sehingga tidak seberapa terasa patah. Ide, bahasa, pilihan kata, dan napas masing-masing di dalam puisi tersebut semua mengalir begitu saja, seakan puisi tersebut ditulis oleh satu orang. Untuk sampai pada tahapan ini, di antara keduanya tentu sudah terjalin hubungan persahabatan yang baik, sehingga satu sama lain sudah saling memahami bagaimana kata mesti ditempatkan. Sebagaimana sebuah dunia dikatakan oleh Chairil Anwar mesti dibentuk bersama-sama. Pada kesempatan ini saya belum dapat memberikan penilaian terlalu detail ihwal teknis-teknis kepenulisan, sebab sebelum tidak memungkinkan ini, pada saat ini saya lebih memposisikan diri sebagai pembaca yang menikmati setiap karya yang disuguhkan di dalam buku ini, sambil berharap di depan Dodi Arta menerbitkan buku-buku puisi lagi. Ketika itulah mungkin saya akan melakukan penilaian yang bersifat teknis. Selamat membaca untuk para pembaca. Muhammad Rohis Rinaldi, Koordinator Indonesia Gabungan Komunitas Sastra ASEAN, penerima Anugerah Puisi Dunia Numera 2014 dan Anugerah Sastrawan Cyber Asia Tenggara 2014, 2015 dan 2016 Sastra Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.